Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing kepada sahabat-sahabat semua bagaimana caranya memiliki motivasi tanpa batas. Jadi sahabat-sahabat, banyak orang sering bertanya kepada saya karena hampir setiap hari itu ada orang datang ke rumah untuk meminta motivasi. Ini untuk meminta motivasi tentang baik ketika dia itu sedang bangkrut usahanya atau dia sedang jatuh dan lain sebagainya, dia membutuhkan motivasi sehingga dia itu punya semangat untuk kembali bangkit dan dia itu bisa melanjutkan kehidupannya. Nah, sahabat-sahabat semua, pastinya banyak yang bertanya juga kepada saya waktu itu adalah apakah Anda, mereka bertanya kepada saya, apakah Anda nggak pernah merasa down, merasa jatuh, merasa terpuruk? Ini. Dan siapa yang memotivasi saya ketika saya jatuh? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali, sahabat. Jadi sebenarnya saya seperti umumnya juga sama dengan teman-teman semua. Ketika terjadi masalah yang sangat berat itu ya, saya juga membutuhkan motivasi. Saya membutuhkan penyemangat gitu ya. Tetapi salah satu yang saya lakukan untuk memiliki motivasi tanpa batas itu ada dua hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya memiliki trigger. Ini, saya memiliki trigger. Trigger itu apa? Trigger itu pemantik semangat yang membuat kita itu menolak untuk gagal. Kita menolak untuk menyerah. Ini kita butuh pemantik. Banyak sekali teman-teman itu yang nggak ngerti sebenarnya apa yang diperjuangkan dia ketika dia itu berbisnis, itu kan dia apa sekedar hanya untuk cari makan, hanya sekedar menjalani kehidupan, atau apa sebenarnya yang mau dilakukan. Jadi kawan-kawan, saya ingin sedikit berbagi cerita karena ini yang menjadi trigger untuk diri saya sendiri. Ketika saya masih kuliah dulu, saya tahu betul ketika saya pulang ke rumah, ayah saya itu sering kali sakit-sakitan. Ayah saya itu sering kali sakit-sakitan dan dia itu sering kali masuk rumah sakit. Itu pun sering kali harus dipaksa oleh banyak orang baru ayah saya itu mau masuk rumah sakit. Suatu ketika banyak saudara datang ke rumah ketika ayah saya sakit lagi, menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit. Tetapi dari banyak saran itu ayah saya tidak pernah mau. Dia menahan rasa sakitnya yang luar biasa. Beliau menahan begitu luar biasa setiap hari dirasakan sakitnya itu, tetapi dia tidak mau ke rumah sakit. Saya sendiri gregetan, kenapa wong sakit kok nggak mau dibawa ke rumah sakit. Banyak dari saudara juga gregetan, rasanya jengkel, marah, ini orang ngeyelan ini. Sudah sakit disuruh ke rumah sakit nggak mau. Ternyata suatu ketika saya mendengar obrolan dari ayah dan ibu saya. Apa yang dikatakan ayah saya mengatakan, semua orang menyuruh pergi ke rumah sakit. Semua orang mereka hanya sekedar mendorong, ayo bawa ke rumah sakit, ayo berangkat ke rumah sakit. Mereka tidak pernah tahu biayanya dari mana. Mereka tidak pernah tahu apakah saya punya uang atau tidak. Ini yang memukul saya luar biasa. Jadi ternyata ayah saya yang saya waktu itu ikut jengkel, kenapa nggak mau dibawa ke rumah sakit? Ternyata sebabnya adalah karena tidak ada biaya. Ini sebabnya. Sehingga hal tersebut membuat saya bertekad di dalam hati bahwa saya tidak akan menjadikan hal tersebut terjadi di masa yang akan datang. Maka saya bertekad untuk sukses. Saya bertekad untuk berbisnis dan saya mampu untuk mengangkat keluarga saya. Kalaupun ada yang sakit, saya mampu biayai. Ini yang menjadi trigger saya. Maka bahkan saya beranikan kepada kedua orang tua saya sampaikan kepada bapak dan ibu saya pada waktu itu, saya sampaikan bahwa mulai sekarang jangan saya dikirimi duit.
serupiah pun jangan sampai dikirimi duit, saya akan bertahan. Nah, disitulah kemudian saya memutuskan untuk terjun di dunia usaha ketika saya masih semester awal, ketika saya kuliah. Disitulah setiap kali saya mau menyerah dengan kondisi yang begitu berat, saya ingat bahwa kemiskinan, bahwa ketiadaan uang membuat orang itu menjadi sangat-sangat sengsara. Bahkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan saja tidak mampu. Itu membuat saya tidak mau menyerah. Saya tidak mau ini terjadi kembali untuk keluarga saya yang lainnya. Maka tekad saya tidak boleh menyerah. Ini satu hal yang menjadikan saya itu selalu termotivasi. Ini adalah motivasi dari dalam, bukan dari orang-orang yang memberikan motivasi, bukan dari seminar dan lain sebagainya. Saya cukup ciptakan trigger di dalam diri saya ketika muncul semangat melemah, ketika muncul ingin menyerah, ketika muncul rasa putus asa, saya ingat kembali kenangan itu, maka saya akan semangat kembali. Itu hal pertama yang saya lakukan. Hal kedua yang saya lakukan adalah untuk saya memiliki selalu motivasi yang kuat adalah dengan cara saya memberikan motivasi kepada orang lain. Jadi saya memberikan tantangan, challenge kepada diri saya sendiri bahwa saya setiap hari dulu gitu ya, saya setiap hari minimal memotivasi satu orang. Kalau tidak ada yang saya motivasi, saya cari orang untuk saya motivasi. Karena sebenarnya apa? Ketika saya menyampaikan motivasi kepada orang lain, sebenarnya saya sedang berbicara juga kepada diri saya sendiri. Ini, kamu bisa bicara sama orang lain seperti ini, maka apa kamu nggak malu kalau kamu sampai tidak melakukannya? Ini menjadi challenge, menjadi tantangan untuk saya. Ketika saya memotivasi orang, saya ikut termotivasi. Ketika saya bangkitkan semangat orang, maka orang akan ikut termotivasi. Ini kawan-kawan. Ini, jadi saya memastikan dulu setiap hari saya akan motivasi satu orang. Ketika memotivasi orang, berarti saya memotivasi diri sendiri. Ketika saya bilang kepada orang, kamu jangan menyerah, sebenarnya saya sedang berbicara kepada diri sendiri, saya jangan menyerah. Ketika saya katakan kepada orang, kamu bisa, sebenarnya saya sedang mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya bisa. Ini adalah cara yang paling mudah untuk kita mendapatkan unlimited spirit, mendapatkan semangat tanpa batas, motivasi tanpa batas. Silahkan kawan-kawan praktekkan dan rasakan motivasi tanpa batas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.